Kenapa di Malaysia bisa krisis? Hmm, Kenapa gue sampai nggak bisa tidur membayangkan tetangga membayangkan. kita nggak bisa makan, guys? Beras habis. Gobok. Sampai gak bisa tidur membayangkan negara tetangga tidak bisa makan gara-gara Indonesia tidak mau kirim beras ke sana. Si Benik. Tak nama. Beras Aduh, habis. kacau Benik ini. Mengemis kat TikTok. Nah, Oke, beras kat Malaysia banyak. banyak loh. Biarpun beras sudah mahal, tapi petaninya tetap miskin. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Troff itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di Asia. Malaysia Iya, 260 sen. katanya pusat beras tapi termahal. Sekilo ya. Thailand RM3. Okay. Indonesia RM3.80. Jadi Kita paling murah. kita paling rendah. Anak-anak muda di Malaysia kemana? Ya gue nggak tahu, mungkin joget-joget TikTok atau pergi ke Kamboja jadi tukang tipu di situ. Aduh, sedih banget nih nasibnya orang Malaysia. Aduh, betul-betul gue sedih dan menangis. Padahal negara dalam kondisi krisis. Di Indonesia tuh beda, banyak tuh joget set bor beda, beras habis bor, live solusinya. Sampai kayak gini-gini beda. Ketawa. Cai. Indonesia ini kekurangan lapangan kerja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, ya seperti biasa, semoga kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, jom di video kali ini kita reaction lagi nih teman-teman ya. Salah satu video yang bertajuk tentang Koyak Benik menangis tertampar fakta. Betulkah Malaysia krisis beras? Ini fakta yang sebenarnya. Benik, kau anggap Malaysia krisis beras, kau anggap Malaysia kekurangan beras, kau anggap rakyat Malaysia kelaparan karena Indonesia tidak mau mengirimkan beras ke sana. Faktanya bukan seperti itu, teman-teman ya. Malaysia meskipun tidak sebanyak Indonesia lahan pertanian beras, tapi beras di sana murah, super murah loh teman-teman ya. Bayangkan, sedangkan di Indonesia yang banyak petani beras, kenapa pertanyaannya beras di Indonesia mahal banget dan bahkan banyak orang Indonesia yang tidak mampu beli loh. Kok bisa teman-teman ya? Katanya pusat beras Malaysia butuh ke sana. Faktanya. Oke, teman-teman ya. Seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Ria Oktarina. Hari ini, saya ingin mengajak kita melihat sebuah isu yang ramai banget di dunia maya. Banyak netizen Indonesia menghina Malaysia, bilang negara itu sedang krisis beras. Bahkan menuduh pemerintahnya tidak mampu mengelola pangan. Padahal sebelum kita menuding negara lain, ada satu kenyataan yang seharusnya kita sadari dulu, yaitu kondisi beras di negara kita sendiri yang justru termasuk salah satu yang paling mahal di Asia Tenggara. Pertanyaannya, Paling mahal di Asia Tenggara, padahal beras di Indonesia itu petaninya melimpah nanam beras. Tapi kenapa kok mahal teman-teman ya? Dan satu hal lagi juga, minyak goreng. Katanya kelapa sawit di Indonesia banyak lahannya, tapi minyak gorengnya mahal teman-teman ya. Astaga. kenapa di Malaysia bisa krisis? Kenapa gue sampai nggak bisa tidur membayangkan tetangga kita nggak bisa makan, guys? Ini betul-betul sedih Malaysia. Lu tahu nggak sih, dunia ini sedang krisis, di mana-mana itu butuh pangan. Tapi ternyata apa yang terjadi di Malaysia bukan cuma lahannya semakin sedikit, lahan pertaniannya semakin menyempit, tetapi tenaga kerjanya petani muda di Malaysia juga udah nggak mau lagi macul-macul di sawah, guys. Lu tahu data menurut KPKM, Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan yang ada di Malaysia ya. Ya itu mereka sampai membunyikan alarm. Gawat darurat nih, mayoritas petani di Malaysia itu sudah tua. Teman-teman tahu nggak, ada 800.000 keluarga petani di Malaysia, tetangga kita. 800.000 loh. Ternyata yang usianya di bawah 40 tahun nih petani-petani itu cuma 15%. Jadi Yang cuma benar 15% saja. anak muda yang mau bercocok tanam di Malaysia. Sisanya mayoritas adalah orang yang umurnya 60 tahun ke atas, guys. Orang-orang yang udah rematik, encok, sakit pinggang, disuruh macul-macul di Malaysia. Tega lu. Sama loh, di Indonesia gak jauh beda. Orang tua disuruh pakai tani, nanam jagung, padi sama. Tapi beras di Indonesia mahal teman-teman ya. Di Malaysia meskipun tidak semua rata-rata orang Malaysia bercocok tanam di bidang tani beras,
Tapi beras di sana tetap melimpah dan harganya sangat-sangat murah kepada rakyatnya loh. Seharusnya ini yang kita pelajari dan kita contoh kepada negara Malaysia. Indonesia seharusnya ini yang perlu dicontoh dari Malaysia. Beras termahal loh, meskipun dikategorikan sebagai petani terbesar mungkin di Asia adalah Indonesia, petani beras. Tapi harganya rakyatnya hampir gak sanggup beli loh teman-teman ya. Banget lu. Anak-anak muda di Malaysia kemana? Ya gue nggak tahu, mungkin joget-joget TikTok atau pergi ke Kamboja jadi tukang tipu di situ. Astagfirullahaladzim. Aduh, betul-betul gue sedih dan menangis. Padahal negara dalam kondisi krisis. Beras habis. Tuh, Tanah mah. Beras habis. Mengemis kat TikTok. Beras. Kat Malaysia banyak. Mungkin kat Indonesia tak ada kot. Tapi Malaysia banyak. Boleh tanam. Apa ya? Ini bukti biarpun beras sudah mahal, tapi petaninya tetap miskin. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Thorpe itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di ASEAN. Tapi ironisnya, termahal. pendapatan petani beras atau petani padi malah Jir. justru rendah. Nih begini perbandingan harganya ya. Harga beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12 ribu rupiah per kilonya. Tapi di Indonesia harga beras itu udah mencapai 14 ribu sampai 18 ribu rupiah per kilonya. Harga beras ya sekitar 20% lebih mahal dibanding beras-beras di negara tetangga kita. Bahkan lebih mahal daripada Singapura harga beras kita. Dan mirisnya, lu tau nggak pendapatan petani beras kita berapa? Menurut survei pertanian terintegrasi yang dilakukan sama BPS tahun 2024, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia itu kurang dari $1 per harinya. Atau hanya sekitar 5,2 juta rupiah doang per tahun. Per tahun loh ya, bukan per bulan. Dan 72% petani di Indonesia itu merupakan petani skala kecil yang pendapatannya segitu doang. Kenapa bisa gitu? Katanya sih biarpun harga gabah sedang tinggi, tapi harga produksi beras juga semakin mahal. Makanya pendapatan petani nggak naik katanya. Tapi kok ada yang aneh ya? Gimana menurut lu soal ini? Komen ya. Kekawalan ini, kalau kita Ini ada di sini. Ya. Malaysia RM2.60 oke, sekilo ya. Thailand RM3. oke, Indonesia RM3.80. oke. Vietnam RM3.20. Filipina RM4 paling tinggi lah. Singapura RM4.60 memanglah dengan Apalah, banding biarlah dia orang makan. itu dia duit banyak. Kambodia RM3.60. Laos RM3.80. Brunei RM2.80. Oke. Jadi Kita paling murah. kita paling rendah. Di Indonesia tuh beda, banyak tuh joget set bor beda. Beras habis bor, live solusinya. Sampai kayak gini beda. Karena Indonesia ini kekurangan lapangan kerja. Ada yang sampai botakkan rambut. Tapi kan sekarang beda. Orang-orang ini kan butuh hiburan, beda aja. Dilakukan warga Indonesia tuh laku. ini suka saya, tariannya suka. Terbahagia mereka. Krisis beras. Alhamdulillah Indonesia. Ngomong terus ini presiden ini. Kenapa tuh Pak mereka krisis beras? Perasaan gue di sini baik-baik aja. Nggak ada tuh kayak nggak ada beras di rumahku, nggak ada beras di mana-mana kedai, ya nggak bisa makan. Ya intinya selama mana kita tinggal di sini itu punya uang, tuh bila-bila masa aja, kapan aja kita bisa punya beras, kita bisa beli beras. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman Mas Farhan pergi ke Kedai beras melimpah loh. Beras, ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Jadi Dan harganya murah banget. Rakyat sanggup beli loh teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak sanggup beli meskipun beras melimpah. buat para pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia, jangan koyak apabila dikasih tunjuk fakta dengan Malaysia beras Betul, berlambak Bang. semacam ini. Terus para sahabat, berikan fakta yang beras sebenarnya. semua weh. Ini berasnya. Yang cakap Malaysia krisis beras itu inilah faktanya yang berlaku di Malaysia. Bermacam-macam beras tempatan, beras impor, tapi bukan impor dari Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan beras subsidi 24,90 sen. Ini 10 kilo ya para sahabat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras
Baru sekejap tadi saya lihat satu konten lah daripada akaun satu Indonesia. Mahub ke apa kau? Mengatakan Menteri Pertanian mereka Amran telah menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Tak tahulah ke negara lain dia ada ekspor kita tak tahulah. Tapi ke Malaysia dia stop atas alasan untuk mempercukupi bekalan beras di negara mereka. Sebab apa? Negara mereka beras mahal. Jadi kesian penduduk-penduduk bawah ni terpaksa membeli beras yang mahal. Itu satu tindakan yang terpuji lah. Saya memang sokong kalau yang itu. Tapi apa yang saya tak roma, ni saya nak bagi tahu ni. Cuba kita dengar video tu sampai habis. Baru kita faham. Konten tu dibuat ke orang lain pula. Mengatakan penduduk Malaysia ni berbaris berjam-jam nak dapatkan bekalan beras. Satu. Yang kedua, mall-mall semua kosong. Kosong, tak ada boreh. Agak-agak boreh kosong. Akibat daripada itu sebab dia kata Malaysia beria minta Indonesia ni buat patah beras ke Malaysia untuk Malaysia Bali. Dia kata rupanya maju-maju Malaysia ni parut dia mengharapkan Indonesia. Ni saya nak bagi tahulah. Pada yang buat konten tu, kalau kita nak buat konten, nak buat berita, nak buat fakta, biar betul, baru kita faham. Baru orang mendengar ni tahu. Saya nak bagi tahulah. Malaysia import boreh bukan hanya di Indonesia. Cuba tengok laporan atas ni. Pada sampai September 2024, ini laporan kementerian ni. Kan? Kita dah import 1,358,718 tan boreh daripada beberapa negara termasuk Thailand, Vietnam, Pakistan, Kemboja, India, Taiwan, Korea Selatan, Jepun, Myanmar dan Sepanyol selain daripada Indonesia. Sepanyol pun ada boreh tak? Kan? Itu sebab kita bercakap dengan fakta. Yang kedua pula, saya nak bagi tahu fakta je, tengok bawah pula. Kan? Daripada jumlah itu kita tengok negara mana paling banyak ekspor boreh ke Malaysia. Vietnam. Lepas itu baru Pakistan, baru Thailand, baru India, Kemboja, Myanmar, Korea bawah 1,000 tan. Kan? Taiwan semua ni. Indonesia baru 13 tan. Itu yang dia wawarkan benar tu. Kan? Tu sebab Malaysia ni, rakyat Malaysia bercakap atas fakta. Bukan bercakap sekadar omong kosong. Ini laporan yang kita terima daripada berita harian online ni. Sebab apa? Ini laporan kementerian. Bukan kami sengaja ada-ada. Jadi harap faham. Cuma rakyat Malaysia ni nak bantu Indonesia memperkukuhkan ekonomi dengan membeli beras mereka, mengurangi daripada negara lain. Jadi dalam masa sama membantu Nusa ASEAN ini balik. Membantu jiran. Itu sebab Malaysia minta. Bukan sengaja minta. Bukan kami lapar, tak. Kami beras cukup. Itu jumlah itu 60% daripada bekalan itu 100% bekalan beras tempatan, 60% adalah daripada petani Malaysia. Ini kami import ni cuma 4%. Jadi di mana kami lapar? Malaysia tidak mengalami krisis bekalan beras. Bekalan dan harga beras putih import BPI terkawal dan mencukupi bagi keperluan rakyat. Jaminan diberi Bernas selain komited memastikan harga BPI di negara ini kekal kompetitif dan sejajar corak harga pasaran dunia. Sejak sekian lama, Bernas telah memastikan ketersediaan bekalan beras secara berterusan tanpa sebarang gangguan. Bernas turut menjelaskan tiada sebarang perbincangan dilakukan dengan Ketua Kluster Makanan Majlis Tindakan Kos Sari Hidup, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkaitan cadangan import beras itu. Justru, Bernas menggalakkan sebarang kenyataan daripada mana-mana pihak berkaitan isu import beras hendaklah disokong fakta dan perbincangan dengan pihak berkaitan termasuk Bernas. Tindakan itu untuk mengelak kekeliruan serta impak kepada kestabilan pasaran beras negara. Apakah benar-benar sini itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia hanya di Malaysia dalam keadaan krisis, ya kan? Tapi pada faktanya di sini bohong. Pada faktanya di sini baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak ada krisis beras. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ada berasnya atau tidak? Sahabat-sahabat itu tidak salah paham ya. Betul. Siap. Malaysia krisis. Langsung loh dibungkam oleh orang Indonesia yang sedang berada di Malaysia. Jadi kalau membuat teman-teman dia kayak si Benny, Koko RI, Pamantua, Gondrong dan lain sebagainya. Kita tuh harus sadar teman-teman dia, Indonesia tuh kalah jauh dengan Malaysia. Jangan yang apa-apalah, cukup yang kemakmuran saja. Malaysia
pemimpinnya tuh benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Berbeda dengan Konoha. Berita buatlah yang sesuai fakta ya kan. Iya. Dan alhamdulillah kami bekerja di sini, alhamdulillah gajiannya juga tidak pernah sangkut ya kan. Tidak pernah, bahkan belum cukup bulan sudah gajian. Nah itu dia. Jadi belum waktunya mungkin gajian tetap gajian. kalau Anda memberitakan di Malaysia dalam keadaan krisis beras, krisis pangan, itu salah besar. Nanti kita akan pergi ke pasar raya ya kan. Betul. Di sini rebutan beras juga ada. Krisis beras nggak ada loh. Beras premium juga ada. Beras mati juga ada. Jadi di sini tuh berasnya aneka variasi sahabatku semua. Dan harga beras di sini pun juga tidak begitu mahal sahabatku semua. Jadi semua itu tergantung kualitas ya atau grade-nya. Lihat, banyak banget jenis berasnya di sini. Lihat sampai bertumpuk-tumpuk masih banyak. Kata siapa ya kan, di Malaysia kemarin katanya krisis beras, rakyat menjerit tak dapat beras. Ini loh, beras banyak banget, lihat loh, beraneka jenis beras ya. Lihat, banyak sekali, bertumpuk-tumpuk. Yang mahal ada, yang premium ada, semuanya serba lengkap. Sebelum ni Walaun duk tanya mana beras tempatan, mana beras tempatan, mana beras tempatan. Bila dah berlaku lambakan beras tempatan sekarang ni, Walaun berdiam diri. Satu kampit pun dia orang tak pernah beli. Jadi sebelum ni, satu keluarga boleh beli 2 kampit. Sekarang ni dah boleh beli 5 kampit. Abang Mat Sabah dah bagi tahu dah. 5 kampit satu keluarga dah boleh beli. Sebab apa kita tengok dah berlaku lambakan beras tempatan ni. Jadi mana Walaun yang duk tanya ni mana beras tempatan, mana beras tempatan macam orang ke Pulau dulu Oh lupa pula dia orang ni beli beras siam. Dia orang tak support pesawah petani orang Melayu kita ni pun. Dia orang support pesawah siam. Sebab itulah kilang di Perlis orang Melayu tu tutup. Disebabkan Walaun bebal ni lah. Beras tempatan sekarang ni dah banyak. Kualiti pun dah berbeza, dah bagus. Jadi kita rakyat Malaysia supportlah pesawah-pesawah tempatan kita. Belakangan ini, komentar-komentar netizen Indonesia yang menyebut Malaysia sedang krisis beras memang ramai. Ada yang bilang stok habis, ada yang bilang menterinya tidak mau ekspor, seolah-olah Malaysia sedang berada dalam situasi darurat. Tetapi, kalau kita telusuri lebih dalam, faktanya berbeda jauh. Di Malaysia, beras masih berlambak dan mudah ditemukan di kedai-kedai. Tidak ada pandik, tidak ada kekosongan stok, dan harga pun masih stabil. Harganya stabil murah, teman-teman ya. Gak naik, gak turun, tetap stabil. Kalau Indonesia dari yang paling super, harganya 250.000, sekarang sudah 400. Aduh, semakin naik loh. Bukan semakin turun, terus semakin naik. Rakyat selalu jadi korban, teman-teman ya. Justru yang perlu kita renungkan adalah kondisi beras di Indonesia sendiri, yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Di Malaysia, harga beras berada di kisaran Rp6.000 sampai Rp9.000 per kilogram. Di Thailand, sekitar Rp9.000. Bahkan Singapura, yang biaya hidupnya terkenal tinggi, harga beras hanya sekitar Rp12.000. Sementara itu, di Indonesia, harga beras sudah mencapai Rp14.000 sampai Rp18.000 per kilogram. Artinya, beras kita bisa 20% lebih mahal daripada negara-negara ASEAN lain, bahkan lebih tinggi dibanding Singapura. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tingginya harga beras itu tidak membuat petani Indonesia sejahtera. Di satu sisi, masyarakat menjerit karena harga beras mahal. Di sisi lain, petani tetap hidup pas-pasan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka wajar kalau Indonesia selalu tertinggal dalam urusan ketahanan pangan. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena sistemnya belum berjalan dengan baik. Dan karena itu pula, seharusnya kita lebih fokus pada perbaikan internal, bukan sibuk menghina Malaysia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai kenyataan. Teman-teman, dari pembahasan ini, jelaslah. Sangat jelas sekali dari pembahasan kali ini teman-teman ya, dari channel Ria Oktarina tentang fakta yang sebenarnya Malaysia nggak seperti apa yang diomongin oleh si Benik, teman-teman. Seharusnya Benik itu mengkritisi pemerintah Indonesia, karena Benik ini pasti sadar tentunya teman-teman ya, bahwa rakyat Indonesia tuh banyak yang tidak mampu beli beras, cuman dia dibungkam mungkin ya,
dibungkam untuk tidak membicarakan tentang kejelekan Indonesia kepada Malaysia. Aduh, kacau ini. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, share. Jangan lupa di subscribe channel daripada Merbat Official ya teman. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.